Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita diberikan rahmat untuk dapat menyampaikan edukasi kepada yang sakit, semoga cepat sembuh. Adapun edukasi kita cara menghitung warisan dalam hukum Islam. Jadi saya akan mengulang-ulang ya, karena ini penting. Ada kalanya si pemilik harta itu meninggal, disebut waris. Dan ada juga ahli waris, yang penerima itu meninggal juga. Yang ketiga, perlunya dibuat wasiat. Jadi masing-masing yang mempunyai harta, buatkan wasiat semasa kita hidup, atau bertitip kata apakah ke keluarga yang dipercaya atau tetangga atau saudara. Kayak saya jauh ya, saudara saya di Sidoarjo, saudara semua di Medan, ada satu di Jakarta. Oleh sebab itu perlulah kita mempersiapkan diri. Atau yang lebih penting lagi, hibah ya. Hibah itu lebih afdol, tidak menyangkut KUA, tidak menyangkut pengadilan, tidak bertikai. Jadi sedang sehat-sehat, dia punya mobil 6, anaknya 2 atau 3, dibagi sama bapaknya tadi. Pembagian di sini tidak bisa diminta adil, itu hibah. Jadi ini adalah hak otoritas daripada ayah yang menghibahkan. Apalagi dia sudah meninggal ya, atau dibuatkan surat hibah tidak apa-apa. Atau anak-anaknya itu disuruh, ini untuk kamu saya kasih 600 juta, kamu bikin suratnya saya tanda tangani. Nah, yang satu juga begitu. Jadi tidak bisa hibah ini rata, nggak bisa. Itu tergantung penglihatannya orang tua. Bisa saja yang paling tua diberikan sedikit, yang paling kecil bisa diberikan banyak. Saya pernah ditanya itu. Jadi 7 tahun bapaknya masih hidup, dia ekonominya baik. Sesudah bapaknya meninggal, adik-adiknya yang diberikan 800 juta hingga miliaran. Dia yang dapat 400 juta waktu bapaknya masih hidup, habis uangnya. Nah ini coba ditanya sana tanya sini, sangat kasihan kan. Jadi tidak bisa, karena itu adalah hak veto seorang ayah menghibahkan. Apakah uang, apakah sawah, atau perusahaan, atau sekolah yang dimiliki ya perusahaan juga. Dalam hukum waris Islam, ahli waris utama terdiri dari, jadi ada ahli waris utama itu ya istri yang ditinggalkan, anak-anak laki-laki atau perempuan. Jadi anak-anak laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, orang tua almarhum. Ini bagi yang punya harta tapi nggak ada anak, istrinya sudah meninggal. Jadi ayahnya lah, atau orang tua almarhum, ayah atau ibu. Ini utama, penerima utama. Jadi kalau kami di Angkatan Laut, dia berdinas itu 21 tahun, masih bujangan, meninggal. Ibu bapaknya dapat pensiun masa dinas, karena tidak ada istrinya, dia tidak berumah tangga. Kalau tidak ada istri berarti tidak punya anak ya. Yang keempat, jadi yang pertama tadi saya ulang, istri yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga adalah orang tua almarhum. Yang keempat, saudara kandung jika tidak memiliki anak atau orang tua masih hidup. Jadi kalau ini utama dia saudara kandung.
Jadi saya bersaudara kandung ini 6 orang, kami laki-laki semua, tidak ada perempuan. Nah, ini mendapatkan hak utama saudara kandung jika tidak memiliki anak atau orang tua masih hidup. Ini utama ini yang saudara kandung ini. Jika tidak memiliki anak atau orang tua masih hidup. Jadi kalau saya itu meninggal, saudara kandung jika tidak memiliki anak, jadi tidak memiliki anak, mereka itu ya yang didapat adalah orang tua yang masih hidup. Jumlah bagian warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris telah ditentukan. Ini saya lansir dari disebutkan telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam, ada di Al-Quran maupun di hadis, sehingga tidak bisa dibagi sembarangan. Jadi nggak bisa atas kasihan dibagi saja, ngapain ribut-ribut. Ada kalanya ini sulit ya harta warisan. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, saudaranya 6 orang, 5 orang setuju, yang 1 tidak setuju. Bahkan saya ngalami sendiri itu. Ya, istri punya saudara. Nah, peninggalan warisnya istri tidak ikut tanda tangan, ternyata sudah dibagi harta itu. Dipalsukan tanda tangan istri saya. Nah, ini juga bisa berbahaya. Jadi jumlah bagian warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam, sehingga tidak dibagi sembarangan. Dalam warisan Islam mengatur bahwa pembagian harta dilakukan berdasarkan prinsip faraid. Jadi dalam Islam berdasarkan prinsip faraid, yaitu aturan pembagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini dilansir dari PINA ya, PINA. Saya dapatkan literaturnya itu. Contoh, misalnya ahli waris utamanya itu tadi istri. Ada ahli waris utama itu adalah orang tua. Ahli waris utama itu adalah saudara kandung. Jadi kalau istri ini jika almarhum meninggal mendapat 1/8 dari seluruh harta waris. Jika almarhum tadi si istri tadi atau suami tadi meninggal tanpa anak, ya, jadi istri dapat 1/8 jika almarhum meninggal dan memiliki anak 1/8. Jika almarhum meninggal tanpa anak, ya tanpa anak, ini 1/4 dari seluruh harta waris. Nah ini. Nah, bagaimana pula dengan orang tua? Ahli warisnya orang tua, jika almarhum menerimanya 1/6 dari seluruh harta. Jadi orang tua ini dapat 1/6 dari seluruh harta waris untuk masing-masing orang tua. Kalau tadi istri dapat 1/8, itu ini yang dapatkan ayah itu 1/6. Nah, itu kalau dia almarhum meninggal dan memiliki anak 1/6. Tapi kalau almarhum meninggal tidak mempunyai anak, dia 1/3 dari seluruh harta waris untuk ibu dan ayah mendapatkan sisa setelah bagian ahli. Jadi mendapatkan sisa sesudah dibagi ibu atau ayah. Sedangkan saudara kandung ini, ahli warisnya saudara kandung, jika almarhum meninggalkan tanpa anak, warisan dibagi perbandingannya 2/1 jika memiliki 2 laki-laki dan perempuan. Saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian, saudara perempuan mendapatkan 1 bagian. Jika almarhum tidak memiliki anak,
dan orang tua masih hidup, maka ini dibagi. Selanjutnya, jika suami ya, yang ahli warisnya ini adalah jika suami, ahli waris utama. Jadi ahli waris utama tadi ada istri, orang tua, saudara kandung. Nah, di sini ahli waris selanjutnya disebut jika suami meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, ahli waris utama. Tadi udah kita sebutkan ada orang tua, saudara kandung, istri. Ini jika suami meninggal anak-anak laki-laki dan perempuan. Ada juga jika ahli warisnya utama jika anak mempunyai anak perempuan tanpa anak laki-laki. Jadi yang tadi di atas itu jika suami meninggal anak laki-laki dan perempuan. Ini kalau suaminya meninggal, dia memiliki anak perempuan tanpa anak laki-laki. Jika almarhumnya meninggal dan memiliki anak, warisan dapat dibagi dengan perbandingan 2:1. Jadi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Ini repot ini kalau kita mengikuti, tidak repot kalau kita patuh kepada peraturan pemerintah atau Al-Quran atau KUA atau pengadilan, tidak repot. Tapi ada kalanya sudah diatur begini, namanya nafsu ya, nafsu tidak puas, susah ini. Kalau sudah menyangkut nafsu, ya sampai kapan puas? Ya, ukurannya tadi iman lah. Dengan bertawakal, dengan percaya ada Al-Quran, percaya. Kalau udah begini udah bisa. Selanjutnya kita akan memiliki untuk kita edukasi pembagian harta waris anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, di mana dimisalkan seorang ayah meninggalkan harta sebesar 600 juta ya, memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan hukum Islam totalnya itu 600 juta. Bagian anak laki-laki itu 2/3 dari 600 juta tadi, dari total harta. Sedangkan anak perempuan itu 1/3 dari total harta. Jadi perhitungannya bagian anak laki-laki ini yang dikatakan tadi 2/3 kali 600 juta. Kalau kita katakanlah hartanya itu 600 juta. Jadi anak laki-laki tadi dapat 400 juta ya. Bagian anak perempuan. Tapi ceritanya di atas ini pembagian harta warisan 1 anak laki-laki. Ya ini 1 anak laki-laki, bukan 2 ya. Dan 1 anak perempuan. Jadi yang laki-laki itu perbandingannya dapat 2:1. Sedangkan bagian anak perempuan itu 1/3 dikali hartanya 600 juta. Jadi dapat 200 juta. Jadi 1 anak laki-laki itu mendapatkan 400 juta, 1 anak perempuan dapat 200 juta. Karena hartanya itu adalah 600 juta. Ini saya bilang, jadi jangan cemburu. Tapi kita punya nurani kok. Laki-laki itu punya nurani sebagai pemimpin. Dia tidak mau bertutup mata, sehingga tidak mau juga laki-laki itu dipaksa ya. Kadang perempuan ini soal begini ini susah kita bilang. Pembagian harta waris 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi kalau dibilang totalnya tadi 1 laki 1 perempuan, ini 2 laki 1 perempuan. Oleh sebab itu bisa kita ikut, kita total. Sehingga harta yang diberikan untuk 2 laki-laki tadi 2/5 kali 600 juta. Itu dapat 240 juta. Sedangkan anak perempuan karena dia juga 2, 1/5 kali 600 juta. Dapat 120 juta. Ini harus benar-benar bisa diterima karena ini peraturan dan ini ada di Al-Quran, karena Al-Quran itu juga sumber hukum dan norma. Waktu kita sangat terbatas karena ini sebagai edukasi, semoga media sosial dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.